Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana dan dengan NPM 2106020175. Mahasiswa Prodi Teknik Sipil kelas reguler pagi Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dosen pengampu Adi Surya STMT. IDN 1126058001. Sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai asas tunggal NKRI. Pancasila sebagai asas tunggal NKRI. Asas tunggal Pancasila. Asas tunggal Pancasila yang dimaksud di sini adalah suatu asas tunggal di mana semua partai-partai yang berada di Indonesia harus menggunakan Pancasila sebagai dasar ideologi mereka. Hal ini dapat diartikan bahwa partai-partai politik yang ada di Indonesia menggunakan asas selain Pancasila harus mengganti ideologi mereka dengan ideologi Pancasila. Atau dengan kata lain, partai yang menggunakan asas selain Pancasila harus ditiadakan atau tidak diperbolehkan. Asas tunggal Pancasila adalah penyeragaman dalam bidang ideologi yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Anggapan dasar Orba bahwa perbedaan ideologi adalah sumber perpecahan bangsa. Asas tunggal Pancasila dimaksudkan agar stabilitas politik dan keamanan nasional sebagai faktor terpenting bagi pembangunan nasional dapat terwujud. Oleh karena itu, semua kekuatan sosial politik dipaksa mengubah dasarnya dengan Pancasila. Tentu munculnya istilah atau kebijakan asas tunggal Pancasila disebabkan situasi politik yang berkembang pada masa Orde Baru. Kedudukan Pancasila masa Orde Baru. Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang telah hidup jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka, dirumuskan oleh para pendiri bangsa dengan semangat mempersiapkan dasar dari sebuah negara mereka. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila masa Orde Baru. Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang telah hidup jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka, dirumuskan oleh para pendiri bangsa dengan semangat mempersiapkan dasar dari sebuah negara merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya, situasi politik saat berlakunya asas tunggal Pancasila. Dengan kebijakan pemerintah Orde Baru berupa asas tunggal Pancasila menuai berbagai reaksi yang mewarnai situasi politik pada masa itu. Pada 6 November 1982, 5 organisasi yang mewakili 5 agama, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha, mengeluarkan pernyataan bersama untuk tetap mempertahankan asas keagamaan masing-masing dan tidak setuju terhadap rencana pemberlakuan asas tunggal. Namun demikian, mereka akan membuat umat menjadi orang yang beragama dan Pancasila. Khusus umat Islam, reaksi yang terjadi sangat bervariasi dalam mensikapi gagasan asas tunggal ini. Tidak sedikit tokoh Islam yang menolak penunggalan asas tersebut. Reaksi paling keras datang dari Islam modernis radikal seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII. Lalu, pelaksanaan asas tunggal Pancasila. Situasi kondisi yang digambarkan di atas menjadi Presiden Orde Baru mulai secara tegas dan keras terhadap setiap kekuatan yang tidak mau menerima Pancasila sebagai ideologi dan mencanangkan tentang asas tunggal Pancasila yang artinya tidak ada dasar lain selain Pancasila dalam parpol maupun organisasi masyarakat.
atau Orma. Hal ini tercantum pada UU Nomor 3 Tahun 1985 tentang ditetapkannya Pancasila sebagai asas partai politik. Tidak lama setelah dikeluarkannya UU Nomor 3 Tahun 1985, Orde Baru kembali mengeluarkan kebijakan mengenai Pancasila sebagai asas tunggal untuk organisasi-organisasi kemasyarakatan melalui UU Nomor 8 Tahun 1985. Hal ini tercantum pada UU Nomor 3 Tahun 1985 tentang ditetapkannya Pancasila sebagai asas partai politik. Tidak lama setelah dikeluarkannya UU Nomor 3 Tahun 1985, Orde Baru kembali mengeluarkan kebijakan mengenai Pancasila sebagai asas tunggal untuk organisasi-organisasi kemasyarakatan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Organisasi masyarakat diberi waktu 2 tahun untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.